This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Sekarang kita mau ke Museum Konferensi Asia Afrika yang ada di Jalan Asia Afrika nomor 65 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Hai guys! Jadi kita udah sampai di Museum Konferensi Asia Afrika. Sebelum kita masuk, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Angga Ramadhani. Saya Raisa Abelia. Saya Zakia Zer. Saya Anissa Muhaddad. Saya Nata Yurini Syafira. Dan satu teman kita yang berhalangan hadir namanya Valiania Greta. Selamat menyaksikan! Sebelum kita membahas tentang sejarah Museum Konferensi Asia Afrika, kita bahas terlebih dahulu tentang sejarah lahirnya Konferensi Asia Afrika itu sendiri. Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu konferensi paling terkenal di dunia. Diadakan pada tanggal 18 April 1955 dengan 5 negara sebagai penggagas, yakni Indonesia diwakili oleh Ali Sastro-Atmijojo, India diwakili oleh Nehru, Myanmar diwakili oleh UNU, Pakistan diwakili oleh Muhammad Ali, dan Sri Lanka diwakili oleh Sirjon, dengan maksud yang sama yaitu gotong royong dan terbebas dari pengaruh blok barat dan blok timur. Sekarang kita membahas tentang sejarah berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika atau yang lebih dikenal dengan Museum KAA ini diresmikan pada tanggal 24 April 1980 oleh Presiden Soeharto. Museum ini berdiri di bawah wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan pengelolaannya di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Museum ini juga mengoleksi berbagai benda-benda bersejarah mulai dari kursi, kamera, mesin tik, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika. Pada saat Konferensi Asia Afrika, jumlah negara yang merdeka hanya ada 30 negara. Setelah 10 tahun kemudian, jumlah negara yang merdeka bertambah 34 negara dari negara di Afrika dan 2 negara di negara Asia. Kondisi dunia internasional. Kondisi dunia internasional setelah terjadinya Perang Dunia Kedua bukan berarti tidak ada perang selanjutnya. Di beberapa negara masih terjadi dan masih muncul masalah-masalah yang baru, sehingga membuat seluruh dunia termasuk negara yang berada di benua Asia dan negara yang berada di benua Afrika merasa ketakutan dan saling membutuhkan, sehingga terjadilah Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang dimana Konferensi Asia Afrika ini menjadi salah satu platform untuk mereka untuk berdiskusi dan mengobrolkan masalah-masalahnya itu. Jadi di sini aku mau ngeliatin kalian para ketua delegasi. Sebelum gedung ini dinamakan Gedung Merdeka, dari tahun 1895 sampai 1949, gedung ini dinamakan Society Concordia, dan pada 1955 gedung ini berubah nama menjadi Gedung Merdeka hingga saat ini. Di sini terdapat kertas tanda tangan delegasi yang didapatkan pada saat kegiatan Konferensi Asia Afrika yang ditandatangan oleh peserta. Nah teman-teman, aku mau nunjukin ada dasar sila Bandung dari berbagai bahasa. I'm biding my time, 'cause
Untuk kondisi museumnya sendiri, ini keadaannya sangat rapi dan sangat terpelihara. Di dalamnya pun tidak terdapat sampah sama sekali. Untuk kunjungannya sangat ramai, mulai dari anak SMP hingga umum. Antusiasme pengunjung di gedung ini, mereka terlihat sangat antusias karena adanya gedung Asia Afrika. Banyak hal yang mereka lakukan seperti halnya membaca, memotret, studi tour, atau hanya sekadar wisata. Pada lorong ruangan perpustakaan dan audiovisual, banyak terdapat bendera negara-negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika. Ada juga ruang konferensi serta perpustakaan. Di museum ini ada ruang pameran yang berisi foto-foto dan video yang ditayangkan. Di Museum Konferensi Asia Afrika, mungkin kalian menemukan beragam kegiatan dan pameran yang menggambarkan peristiwa penting dan nilai-nilai yang dipegang oleh konferensi tersebut. Beberapa kegiatan yang umumnya ada di museum tersebut meliputi pameran artefak dan dokumen, video dan presentasi interaktif, pameran seni dan budaya, simulasi konferensi, kegiatan edukasi dan diskusi, tur padu, serta tokoh penting dan kunci figur. Konferensi Asia Afrika yang juga dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika Bandung adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah diplomasi dan pergerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Adapun beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam konferensi tersebut, seperti Deklarasi Bandung, pembentukan gerakan non-blok, pembicaraan tentang kolonialisme dan imperialisme, pembentukan persahabatan antar bangsa, dan peningkatan kesadaran kemerdekaan. Karena Museum Konferensi Asia Afrika sudah termasuk ke dalam cagar budaya yang dimana dilindungi oleh undang-undang, pasti pemerintah lebih memperhatikan museum ini. Namun ada beberapa cara melestarikan museum versi kita. Yang pertama, Menaati peraturan yang ada. yang kedua, Tidak merusak fasilitas. yang ketiga, Menjaga kebersihan. dan yang terakhir. Menyebarluaskan informasi tentang sejarah yang ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.